Oke, teman-teman, di sini kita bakal bahas tentang emiten si koin, teman-teman. Welcome, teman-teman yang baru datang. Dan ini juga baru banget dibahas dan kita nggak bakal bahas terlalu banyak karena I think kayak nggak terlalu banyak yang mau kita jelasin juga karena bagus kok ini perusahaan gitu intinya. Pertama bisa kita lihat as always gitu ya. Kita biasain pertama kali itu lihat owner ya teman-teman. Siapa sih gitu kan di baliknya gitu kan. Intinya kalian baca-baca, wah ini pusing banget sebenarnya, banyak banget yang punya-punyanya ini, MPI, BNI, BM lah, sampai AHS. Ini nggak ada di belakangnya. Nah, ini tuh harus dicari tahu sebenarnya siapa sih di belakangnya kayak ini. Setan, oke, kelihatan nih apa namanya angkanya. Angkanya apa namanya orangnya. Ini juga sama, dapat nih orangnya. Nah, yang kayak gini-gini itu tuh sebenarnya harus kita cari tahu, selidiki lagi gitu loh. Dan itu kebetulan eh, nggak bisa diselidiki karena emang informasinya masih terbatas. Tapi yang kita bisa lihat di sini adalah dari persentase kepemilikan dari MPI yang mencapai 28% dan ini cukup tinggi, cukup banyak juga. Dan terus kita bisa lihat juga di sini bahwa kepemilikannya dimiliki oleh Andrew Hidayat gitu kan. Nah, pas aku lihat-lihat Andrew Hidayat siapa gitu kan, ternyata Andre Hidayat itu apa ya, pernah tersandung kasus teman-teman. Jadi dia itu apa namanya, pernah masuk ya kayak kasus-kasus korupsi gitulah. Jadi ya sebenarnya ownernya kurang kurang bagus ya gitu loh. Karena Eli, bukannya setiap orang itu punya ini ya, punya apa namanya, punya masalah ya. Iya sih punya masalah, cuman kan kalau misalnya dia pernah tersandung kasus seperti itu gitu kan, rasanya kayak something yang not good lah gitu loh, kayak masalah korupsi gitu ya. Oke lah, you name it lah, kayak misalnya perusahaan-perusahaan yang lain juga mereka ada, tapi kan sampai udah ke ranah kasus masuk ke pengadilan kayak gini, itu berarti apa namanya, ya berarti dia kurang bagus lah kredibilitasnya kan. Berbeda ya kalau kayak Prajogo Pangestu, Antoni Salim, siapa lagi lah teman-teman yang mungkin lebih tahu dibandingkan aku masalah owner-owner gitu kan, mereka menjaga nama baik gitu kan. Sedangkan si Andrew ini pernah ngelakuin hal hal seperti ini gitu kan. Dan ini merupakan salah satu yang bisa dijadikan red flag gitu kan. Tapi eh, lebih daripada itu kita coba lihat ke aspek yang lainnya dulu teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini itu struktur kepemilikan yang banyak itu tadi itu aku tuh apa namanya, ngelihatnya mirip kayak emitennya si KI dulu yang pernah listing, yaitu adalah emiten WIRG teman-teman. Ini mirip lah, eh, bahkan WIR lebih eh, ter ter apa ya, lebih banyak ininya, kepemilikannya ini banyak banget. Ini WIR, penjamin emisinya itu kebetulan juga sama Ciptadana gitu kan. Terus emitennya dulu harga finalnya 168. Ini dari harga segini 168 digoreng terus, diangkat terus sampai ke 1.600. Kok bisa naik signifikan banget dari sampai 10 kali lipat kan, berarti kan kenaikannya 10 kali lipat gitu kan. Kok bisa naik? Nah, jadi aku telusuri, aku dulu juga nggak pernah tuh ikutan IPO gitu kan. Kenapa? Karena duitnya kecil gitu kan. Terus juga ilmunya masih belum begitu banyak gitu kan. Jadi nggak apa ya, nggak ngelihat IPO-IPOan. Terus aku lihat deh, kenapa kok bisa seperti itu? Ya ternyata adalah masalah metaverse teman-teman. Jadi waktu itu apa namanya, si Wir ini digadang-gadang, diprospekin, pokoknya hal-hal yang berbau positif tentang metaverse itu dikaitin sama Wir gitu loh teman-teman. Jadi seolah-olah analis itu bullish banget nih ke si Wir gitu loh. Jadi ini itu ngebikin harga sahamnya bisa naik gila-gilaan, yang awalnya dari harga seratusan naik ke harga segini. Kalian bisa lihat lah ya, pencatatannya mirip gitu kan. Jadi mungkin ini tuh emang benar-benar timingnya pas gitu ya, timing metaverse
sama juga timing buat dia melantai di bursa gitu. Jadi oh, apa namanya ngebuat momentumnya bisa bagus gitu ya teman-teman. So, kita bakal lanjut lagi ke hal yang lainnya. Nah, aspek yang lain kita lihat underwriter. Jadi, aku jujur ini harusnya itu kan kita lihat hari pertama ya. Cuman kita quick review aja nih teman-teman. Ini apa namanya? Tadi kita udah lihat ya pertama dari Weir tadi di hari sampai ke hari berapa gitu dia arah terus gitu kan. Ini ALII juga sama. Ini cakep harganya digoreng terus naik gitu kan. Kalau FKTR ini so-so sebenarnya MBMA aku kurang ngikutin. Cuman ya cukup oke lah gitu. Nah, kalau ini ADMR juga fenomenal, teman-teman. Dulu aku ngikutin gitu kan ADMR, aku trading dulu di sini, beli di harga berapa gitu kan, aku jual di harga berapa, cukup tinggi. Dan tapi nggak sampai beggar. Cuman ya apa namanya itu juga sama, teman-teman. Jadi kalau emiten ADMR sama emitennya si Wir itu sama-sama didukung sama industri yang lagi hype, teman-teman. Dulu hype banget nih si ADMR. Kenapa hype-nya? Hype-nya itu masalah batu bara, teman-teman. Dulu itu lah, oh ini gila banget lah batu bara waktu lagi peak-peaknya gitu loh. Apalagi dia mau bikin pabrik baru yang namanya pabrik eh, apa namanya batu bara kokas gitu kan. Dan baru sekarang kayaknya di kuartal sekarang baru mau bisa beroperasinya gitu kan. Ini tuh kayak digadang-gadang pokoknya mah bagus banget. Nah, ini sama gitu loh. Jadi aku ngelihatnya bahwa si KI ini itu bisa dapetin emiten-emiten yang punya prospek dan industrinya tuh yang lagi ngetren gitu loh. Dan ini which is bagus ya teman-teman. Ada MR, Wir itu pas waktu industrinya bagus. Terus sekarang si koin ini lagi industrinya juga menurut aku bagus ya teman-teman. Kenapa? Karena ya nanti kita lihat datanya ya. Karena ya orang-orang pada apa namanya invest juga dan judi juga tuh di kripto gitu. Tapi kita bakal bahas lebih detailnya nanti gitu. Nah, loh, kok ini masih ada cara gaya investasi? Nah, itu masih belum dihapus sebelumnya. Nah, ini adalah rincian dari pendapatan dari masing-masing anak usahanya, teman-teman. Jadi, ini ada aku udah apa namanya ringkasin. Jadi intinya tuh gini bisnisnya. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum familiar, ini aku bakal jelasin secara mungkin bisa lebih gampang ya dipahaminya. Pertama ada jasa kustodian aset kripto. Jadi ini mirip seperti KSEI sebenarnya. Kontribusinya 7,58%. Ini secara definisi menyediakan layanan penyimpanan dan pengelolaan aset kripto untuk klien. Nah, ini tuh biaya contohnya itu apa sih yang bisa didapetin sama si apa namanya sama si koin ini dari menyediakan jasa ini gitu kan. Nah, itu tuh biaya administratif dan penyimpanan kripto bagi investor kripto gitu kan. Nah, kalau CFX itu platform untuk perdagangan kontrak berjangka dan aset kripto. Jadi ini kayak misalnya lu transaksi kayak bursa lah bahasanya, kayak bursa bursa efek Indonesia. Nah, bursa efek Indonesia kan khusus saham nih. Nah, kalau CFX itu khusus buat kripto gitu kan teman-teman. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Sedangkan kalau kayak KPI itu menyelenggarakan usaha di bidang konsultasi manajemen, ini kayak memberikan konsultasi aja sih kayak ya ini ya kayak inilah teman-teman kayak konsultan ya. Konsultan ya kalian tahu lah ya kayak lu punya masalah, lu datang udah gitu selesai. Nah, lu dibayar. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau ini masih belum ada detailnya karena emang belum ada kontribusi juga. Tapi kita bakal bahas contohnya seperti apa dan ini menurutku bisnisnya bagus dan nggak kayak hype doang kalau kata aku. Ini pasti bakal agak sustain. Kenapa? Karena ini teman-teman bisa kalian lihat bahwa si ICC tadi, si yang penyimpanan itu, semua yang kalian pakai ini broker-brokernya itu ya mereka itu nyimpennya tuh di ICC di Indonesia Coin Custodian. Lu beli apa namanya, lu beli kripto, lu beli ETH, lu apapun itulah si siapa itu namanya Timothy Ronald itu sama, dia itu dimasukinnya tuh di Indonesian Coin Custodian, teman-teman. Jadi lu mau pakai pintu toko kripto apalah yang Indodax, Reku, apalah semuanya lah yang ada di apa exchange-exchange yang ada di Indonesia itu mereka nyimpennya di Indonesia Coin Custodian dan which is
kok ICC ini yang bukan yang punya si si koin seluruhnya sih, cuman setidaknya ini bisa memberikan gambaran bahwa posisinya si koin itu sangat-sangat strategis gitu ya teman-teman. Ini ada Stockbit kripto ya, mungkin nanti Stockbit bakal ada kripto-kriptoan gitu ya teman-teman. Jadi ya ditunggu aja lah kayaknya di Stockbit itu. Tapi setidaknya kalian bisa tahu nih gambarannya bahwa si emiten ini punya posisi keunggulan yang sangat-sangat apa namanya strategis lah di industri kripto ini gitu. Nah, terus kalau CFX ini kalian apa bisa eh, dilihat di sini kayak beberapa informasi kayak pintu, peluang dan yang lain-lain itu ya mereka kalau misalnya mau menyediakan platform trading dan gimana gimana mereka harus bayar nantinya eh, ke si koin ini gitu ya teman-teman. Dan ini bisa kalian mulai nggak gambarannya? Oh iya ya si koin ini tuh bagus banget gitu loh perusahaannya. Dan aku ngerasa seperti itu. Nah terus kita lihat ini jujur ya, gue lihat dari prospektusnya itu nggak sebagus punyanya si CDIA. Cuman ini bisa menjadi gambaran secara umum aja bahwa industri kripto itu juga cukup menarik teman-teman. Kenapa kok menarik? Karena volume transaksi juga ya tahun 2023 walaupun turun tapi tahun 2024 itu meningkat gitu ya teman-teman. Terus yang paling jadi perhatian aku di sini itu adalah jumlah investor kripto di Indonesia yang dari tahun ke tahun itu meningkat signifikan. Bayangin Timothy Ronald itu selalu bikin apa namanya bikin video gue investasi 100 juta terus ya per bulan. Gue pernah lihat soalnya videonya tentang si Timothy gitu kan. Nah, itu kan dia terus tuh bikin video itu. Terus dia juga suka banget tuh apa namanya suka bilang kayak beli Bitcoin gitu kan. Secara tidak langsung apa namanya industri-industri ya kripto itu ya didorong juga nih sama apa namanya si Timothy gitu kan. Terus kalian juga tahu lah bahwa apa namanya Bitcoin yang naiknya cukup signifikan dari tahun ke tahunnya gitu kan. Jadi ya itu tentunya bisa bikin jadi salah satu driver buat orang-orang termotivasi untuk berinvestasi di dunia kripto gitu kan. Dan itu apa namanya ya, kalau misalnya orang-orang itu banyak yang mau investasi di kripto, nanti ya banyak juga tuh yang mau ya, apa namanya jumlah pendapatan ataupun laba bersih yang bisa dihasilkan sama si koin itu gitu. Oh, ini bentar lagi ya teman-teman. Kita quick aja. Dan terus kalau tahun 2022 kita lihat bahwa aset lancarnya sedikit, tapi tahun 2024 meningkat signifikan. Lalu tahun 2024 dari segi PNL atau apa namanya profit or loss gitu ya teman-teman, itu juga bisa kalian lihat di sini bahwa tahun 2024 meningkat signifikan. Nah, apa namanya laba bersih per lembar saham atau EPS dulunya negatif jadi positif. Loh ini kan bukannya tanda kutip jelek ya? Iya, jelek kalau memang apa namanya kalau memang hal tersebut itu bisnis bisnis yang emang bisnisnya waktu itu reda gitu, bisnisnya jelek gitu kan. Tapi itu sebenarnya nggak jelek teman-teman untuk kasusnya si koin ini. Nah, kenapa kok kasusnya koin ini nggak jelek? Karena kalian bisa lihat bahwa di sini dia itu kalau misalnya kalian lihat di prospektusnya dia baru bisa mengakui beberapa anak usaha pendapatan semuanya itu baru didirikan tahun 2023 dan tahun 2024 teman-teman. Jadi wajar kalau misalnya di tahun 2022 ini masih pada kosong teman-teman. Dan itu aku sih mikir tahun 2025 itu setidaknya bakal growing lah dibandingkan tahun 2024 ini gitu loh. Terus laba bersih pastinya tentunya bakal meningkat. Nah, ini beberapa rasio ya, I think kita nggak usah dibahas juga. Intinya ini perusahaan eh, sangat bagus lah. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena tadi teman-teman eh, industrinya juga menarik. Semua semua apa namanya? Semua exchange itu harus apa namanya bekerja sama dengan koin ini gitu kan sebagai apa namanya koin itu bisa dibilang bahwa posisinya itu strategis lah di
industri kripto ini karena dia menyediakan penyimpanan dan juga menjamin kayak seperti BEI itu sendiri gitu. Nah, ini ada informasi terkait rencana penggunaan dana. Jadi rencana penggunaannya dana itu sebagai operational expenses-nya aja sih sebenarnya, not buat bayar utang nggak gitu kan. Dan aku ngelihat bahwa ini tuh kayak 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 sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari cash arus cashnya ini jumlah nih kalian bisa lihat di sini arus cashnya itu unik ya teman-teman. Jadi arus cashnya itu sebesar 288 miliar. Kalau kalian baca dengan detail di bagian penggunaan dana itu penggunaan dananya itu ya kurang lebih sama 288 miliar. Rasanya kayak hah, ini tuh dia tuh IPO mau ngapain sih gitu loh. Kok dia mau nge-IPO-in sahamnya, tapi sebenarnya dana dana yang diambil cuma 200-an miliaran, tapi secara cash dia juga punya 200 miliar gitu loh. Terus aku tuh sebenarnya juga wondering, ini ada apa? Aku coba cari-cari di prospektus nggak nemu gitu ya teman-teman. Tapi bisa disimpulin bahwa I think mereka itu nge-IPO-in saham itu pasti ada tujuan lain ketimbang buat ngambil dana dari sini gitu kan. Bingung juga arus kasnya juga apa namanya udah cukup sehat tapi ngapain dia nge-IPO-in sahamnya gitu kan kayak kayak harusnya itu kalau dia nge-IPO-in saham butuh duit harusnya ya dia duitnya gede gitu loh. Maksudnya kayak 4T kayak 2T kayak gitu kan. Nah, tapi kok dia cuma ngambil 200-an M gitu kan. Tapi nah itu aku masih belum begitu lihat motif sesungguhnya kayak apa. Nah, ini adalah valuasi koin terakhir teman-teman. Jadi valuasinya eh, cukup mahal kalau misalnya kita lihat dari PI-nya karena di angka 34 ke atas ya teman-teman. Tapi ingat lagi bahwa posisinya sekarang di Indonesia dia posisinya sangat strategis. Kenapa kok bisa disebut strategis? Karena dia megang yang tadi pertama penyimpanan, terus yang atau KSEI ya teman-teman kalau di Indonesia kalau di saham. Terus yang kedua dia juga apa namanya sebagai platform untuk jual belinya itu gitu loh teman-teman aset perjangkanya dan itu sangat-sangat strategis dengan begitu karena dia memiliki posisi yang unggul di bidang industri ini itu aku pikir ya angka valuasinya itu bisa menurun. Kenapa kok menurun? Karena nanti expectednya laba bersihnya itu bakal meningkat teman-teman. Kok bisa meningkat ya? Karena tadi asumsinya itu kan pertama captive market ya. Captive market itu marketnya udah ada, dia tuh udah punya banyak customer yang udah strategis gitu ya teman-teman. Terus yang kedua growing terus demand-nya untuk masalah si jumlah investor buktinya terus bertambah gitu kan dengan pertumbuhan investor ini ya harapannya bisa menjadi salah satu driver buat profitabilitas si koin ini. Nah, ini kesimpulannya teman-teman. Bisa disimpulin bahwa owner jujur kalau gue kurang bagus kenapa ya karena tadi sebelumnya dia pernah eh, tersandung kasus terus underwriter mirip banget kayak Weird apa namanya eh, posisinya kayak lah apa namanya struktur perusahaannya mirip apa namanya terus juga timing dia nge-IPO-in juga pas lagi booming-boomingnya IPO kripto gitu kan jadi aku bisa katakan bahwa ini mirip dengan ya situasi sama kondisinya pas waktu weir gitu kan. Terus bisnis dan prospek tadi udah dijelasin. Valuasi aku bisa dikatakan bahwa over value jika dibandingkan dengan kita lihat dari PI-nya. Tapi aku ngelihatnya bahwa ini tuh bisa jadi fair value karena melihat dari industri kripto ke depan yang aku sendiri yakin bahwa ini bakal bagus gitu kan. So aku kesimpulannya apa buy. Kalau aku buy tapi nggak kayak strong buy kayak CDIA. Mungkin gitu aja teman-teman. Thank you. So, kalau misalnya mau ada yang ditanyain, monggo teman-teman.
Oh, iya kalau misalnya dari kata data yang aku kirim tadi ya, yang aku kirim tadi ya linknya, itu emang sih kayak si CDI CDI ini kayak 0,2% rasanya gila banget lah gitu loh, kayak terlalu dikit ya. Ini ada yang nanya ini ya, personal. Berarti prospek untuk invest bagus ya Bang? Eh Kalau aku buat invest nggak tahu tuh. Kita lihat aja nih si KI back again ya. Kalau buat invest rasanya juga kita harus wait and see juga nih sama keadaannya juga. Kalau misalnya mau banget sih harusnya kita nego ya. Nego maksudnya em, ya PI-nya jangan terlalu tinggi lah. Mungkin PI 15 kali atau PI 20 kali lah. Oke lah buat dibeli. Tapi kalau misalnya PI-nya 34 kali rasanya kayak terlalu tinggi lah. Raja kayak misalnya ya emiten Raja kan 20 kali nih. Tapi ya aku rela belinya. Kenapa ya? Karena emang dia emitennya grow terus juga sering kasih dividen gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya emiten ini kan ini emitennya baru nih tahun 2024 baru 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 ngebuktiin performanya di tahun 2025 kita juga harus pantau nih keuangannya kayak gimana dan itu ya kita harus tunggu juga gitu kan. Terus yang ketiga itu kan kalau misalnya invest berarti kita ngomongin keuangan kan. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus yang ketiga juga kita harus lihat juga nih industri dari properti dong. Industri dari kripto ke depan kayak gimana. Dan itu ya itu harus dipantau sih. Tapi kalau aku sendiri personally aku nggak mau sih kalau buat invest aku kayak cuman ya secara price action aja gitu kan. Aku lihat nih nanti si apa namanya si KI terutamanya dia tuh jualan atau enggak. Terus gimana nih market ngelihat sama si koin ini. Soalnya eh rasa-rasanya dunia itu lagi nggak baik-baik aja ya. Maksudnya ini dunia ya, bukan Indonesia aja ya. Kayak ya you know lah Amerika, terus juga beberapa negara-negara yang lain inflasi. Kalau lihat secara makroekonomi ya teman-teman, kalau sering update ya teman-teman, itu tuh perkembangan perekonomian itu lagi nggak bagus teman-teman, banyak yang ngedowngrade dari pertumbuhan, misalnya growth ekonomi global itu diekspektasiin 3% tapi sekarang growth-nya diturunin jadi 2,7% dan itu kan menandakan bahwa adanya perlambatan ekonomi gitu ya teman-teman. Nah karena itu aku sih lebih suka apa namanya ya as long as ada perusahaan bagus price actionnya oke gitu kan, ya aku bakal beli sahamnya gitu kan. Tapi kalau misalnya em, ya walaupun industrinya bagus, prospeknya oke gitu kan. Cuman kalau dari secara price action nggak didukung, aku sih nggak bakal stay dulu lah gitu. Gitu sih kalau dari aku. Back again ya, intinya buat invest harus harus lihat juga nih perkembangan kriptonya sama lihat dari performa keuangannya, dievaluasi. Iya nih, eh, semoga aja aku jadinya malah kayaknya mau lebih banyak di koin aja, nggak mau di si CDIA. Kalau blog, aku sih lihatnya bagus-bagus ya blog itu grow, tapi aku masih belum lihat detailnya sih. Kayak baru cuma sekilas aja. Ah, itu sih tadi ya. Aku belum lihat detailnya, tapi kayaknya aku bakal beli tapi nggak banyak. Tapi aku lihat tunggu dulu lah ya. Kalau misalnya mau ikut blog itu kapan sih ininya bisa nggak ya ke offeringnya sampai tanggal 2 2 Juli sampai tanggal 3 Juli. Hah? Ini cepet banget.
Be- Belum lihat sih detailnya ya, cuman kayak ngelihat sekilas keren kok blog. Kayaknya mirip DGWG deh nanti dia. Tapi nggak tahu ya. Ya kayaknya oke lah kalau mau cuman ikutan dikit mah. Untuk iya tuh siap. Mm-mm. Oh nyungsep ya NFT-nya. Aduh susah bener buat judgementnya, judgement buat targetnya juga bingung kalau misalnya si apa si si apa namanya ini si koin ini soalnya kayak kita lihat perbandingannya juga mau pakai apa gitu kan. Jadi aku makanya nggak bikin target price-nya. Jadi ya benar-benar kita lihat aja nih sama price action-nya gimana. Nih ya bursa iya bener ini ada yang DM ya. Bursa lagi sakit ya iya nih sakit nih soalnya lagi pada buat pooling di CDIA. Katanya kan tadi 2,2 dari kata data dia kan si CDIA cuma ngambil 2,5 T terus ada 100 kali ya over subscribe-nya berarti kan 250 T ada di sana. Gila sih emang CDIA. Ya mungkin nanti after CDIA listing saham-saham IHSG yang lainnya kayaknya pasti bakal harusnya dapat inflow lah ya. Tapi ya nggak tahu tuh. Berita ya berita juga sebenarnya nggak 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 salah juga sih cuman ya nggak selalu bener nggak selalu salah juga karena ya mereka kadang wawancara langsung nggak mereka kalau asal nulis juga nanti takut digeplak sama atasannya gitu kan jadi ya mereka I think ya 100 kali over subscriber itu untuk CDIA wajar ya kalau aku lihat. Oke deh teman-teman, gitu aja ya kalau nggak ada yang ditanyain. Thank you teman. Oh, kira-kira akun kecil CDI ya. Akun yang joki-joki itu berapa ya? Ya paling 300.000 atau paling 300.000 dah. 300.000 atau 350. Mending di koin aja nanti. Rasanya dikasih 0,2% itu eh kayak hopeless ya. Maksudnya kayak lu beli 10 juta gitu kan misalnya 0,2%-nya 20.000 2%-nya ya kalau 2% oke lah gitu kan tapi ini 0,2% 20.000 loh aduh lu cuma beggar di CDIA pun kalau cuma 20.000 beli apa gitu kan oh beggar atau 5 kali lah 5 kali beggar gitu kan dapat 100.000 100.000 lu bisa beli apa gitu kan kayak aduh bingung juga gitu. Jadi ya nggak bakal banyak-banyak lah. Mungkin koin aja kok lebih menarik lah ya. Itu big money aja di sana. Oke deh teman-teman. Thank you ya semuanya. See you again. Mungkin besok ya kalau blog ya kita bahas lebih detailnya.